Bab 246 Mitra 2. Sebagai mitra Anda, kami khawatir dengan Anda. Itu wajar saja, bukan? Shen Yanxiao tampak terkejut ketika melihat keempat pria di sekitarnya. Dia tidak benar-benar mengakui mereka sebagai rekannya sebelumnya. Sebagai seorang pencuri, dia selalu sendirian sehingga tidak peduli seberapa besar bahaya yang dihadapinya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Shen Feng dan Shen Xiu bersikap baik padanya karena mereka memiliki darah yang sama. Yun Qi bersikap baik padanya karena dia adalah harapan sang penyihir dan karena saat ini dia adalah satu-satunya muridnya. Tapi mereka, rekan, Shen Yanxiao berbisik, kata itu sangat familiar namun juga sangat aneh di saat yang bersamaan. Suatu ketika dalam pelatihan organisasi sebelumnya, bersama dengan rekan-rekannya, mereka harus memegang pisau siang dan malam untuk saling membunuh. Kata partner adalah kemewahan baginya. Tetapi sekarang, dia bisa mencoba menerimanya lagi, bukan? Wajah kecilnya yang kusut memperlihatkan sedikit senyum. Pada saat ini, Shen Yanxiao seperti melihat cahaya. Dia menatap keempat pria di depannya, tersenyum tipis, dan berkata, karena kalian bertanya dengan tulus, maka aku akan bermurah hati dan menceritakan semuanya. Shen Jue adalah aku, Xiao Yan adalah aku, penyihir dalam ujian kelas juga aku, dan identitas asliku adalah nona ketujuh dari klan burung Vermilion, cucu perempuan Shen Feng, Shen Yanxiao. Shen Yanxiao. Keempat orang itu sangat terkejut dengan pengakuan tiba-tiba Shen Yanxiao. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah, Shen Yanxiao tidak hanya mengakui dua identitas lainnya, bahkan kartu terakhirnya pun diperlihatkan di hadapan mereka. Shen Yanxiao, bukankah itu sampah klan burung Vermilion? Tang Nazi bergumam tetapi sedetik kemudian dia langsung menutup mulutnya. Dia menatap pria kecil yang tersenyum di depannya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Shen Yanxiao, aib klan burung Vermilion, terlahir cacat mental, tidak mampu mengolah sihir dan doqi, seorang yang sia-sia dan idiot. Di seluruh kekaisaran Longxuan, setiap orang tahu tentang masalah ini dan mereka berempat tentu pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tetapi dari sudut pandang manapun, mereka tidak dapat mengaitkan si idiot tak berguna yang digosipkan itu dengan bocah kecil bermata cemerlang ini. Tunggu sebentar, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu benar-benar? Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan tidak percaya. Sialan, bagaimana dengan si idiot? Orang ini jauh lebih baik daripada hantu, oke. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Sebenarnya, aku ingin mengatakan, Yan Yu, yang belum pernah membuka mulutnya, tiba-tiba menyadari masalah yang lebih serius. Apa? Tanya Yang Si. Yan Yu melirik Shen Yanxiao sebelum melihat ketiga rekannya yang lain, alisnya berkerut karena ragu-ragu, apakah kalian tidak menyadari apa masalahnya dari kata-kata Xiao kecil? Baiklah, apa masalahnya? Tang Nazi juga bingung seperti Yang Si. Qixia terkekeh dan berkata, Xiao kecil berkata bahwa Shen Jue adalah dia, Xiao Yan juga dia, sang penyihir juga. Jika aku ingat dengan benar, kultivasi Xiao Yan adalah doqi, dan kultivasi sang penyihir adalah sihir, doqi, kultivasi ganda. Tang Nazi berseru keras sambil menatap Shen Yanxiao dengan mata terbelalak. Shen Yanxiao mengedipkan matanya dengan polos padanya, dia telah mengakui hal ini sejak awal. Tidak salah lagi, kultivasi ganda sihir dan doqi, kau bukan manusia. Tunggu, itu belum semuanya, bakat anak ini di bidang farmasi juga luar biasa. Tang Nazi mundur beberapa langkah. Orang ini bukan manusia, bakat kultivasi ganda jarang terlihat bahkan dalam 1 milenium. Anak ini memiliki bakat seperti itu sudah cukup kuat, namun dia masih seorang jenius farmasi. Bab 247 Mitra 3. Apakah dia dilahirkan untuk menghancurkan kepercayaan orang lain? Dalam keterkejutan dan kegembiraannya, Tang Nazi sangat ingin memeluk Shen Yanxiao untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Namun, lengannya yang sudah terbuka belum mencapai tubuh Shen Yanxiao ketika ia ditarik kembali dan dibawa pergi oleh Qixia. Pencatut, apa yang kau inginkan? Tang Nazi melotot ke arah Qixia, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Qixia, kekuatan orang ini benar-benar berada pada level yang tidak normal, tetapi kekuatan Shen Yanxiao lebih menyimpang darinya sekarang. Mampu mempelajari 3 sistem yang berbeda, ini benar-benar menghancurkannya. Qixia agak pusing saat melihat Tang Nazi, tangannya yang lain menutupi wajahnya sebelum berkata, izinkan aku mengingatkanmu, Xiao kecil adalah nona ketujuh dari klan burung Vermilion. Benar
Ini adik ketujuh. Wajah Tang Nazi berubah. Dia menatap Shen Yanxiao yang sedang tersenyum, rahangnya ternganga ke tanah dengan suara keras. Menurutku, otak Nazi adalah hal yang paling mengkhawatirkan di sini. Komentar Yan Yu yang tidak baik. Yah, IQ-nya memang jelek. Yang Si menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tang Nazi menelan ludahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Shen Yanxiao. Sambil tergagap, dia berkata, Xiao. Xiao, kamu perempuan. Shen Yanxiao mengangguk tanpa suara. Au, Tang Nazi berteriak keras, dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya saat dia memalingkan kepalanya karena malu. Ya Tuhan, dia tidur sekamar dengan seorang gadis selama beberapa bulan. Terlebih lagi, samar-samar ia ingat, ia tampak sering memeluk seorang wanita biasa yang menyamar sebagai setan kecil ke dalam dadanya. Aduh, sungguh sia-sia seorang pria yang membanggakan hubungan dengan 10.000 bunga, dia bahkan tidak menyadari jenis kelamin Xiao yang sebenarnya. Yang Si menahan senyum di wajahnya saat dia meletakkan lengannya di bahu Yan Yu. Dia dengan jijik menatap rekannya sendiri. Mungkin dia melakukannya dengan sengaja, kata Yan Yu dengan nada tidak suka. Aku sama sekali tidak melakukannya dengan sengaja. Tang Nazi melompat di depan Shen Yanxiao, dia benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia sebenarnya bukan orang mesum. Dia menuntut kesempatan lain untuk membuktikan dirinya. Ahem, aku tahu. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat ekspresi Tang Nazi yang jelas. Dia tidak merasakan apapun dari tindakan intim Tang Nazi sebelumnya. Dia baru berusia 13 tahun dan tubuhnya belum berkembang, dadanya masih sebagus sebidang tanah datar, oke. Baru ketika Tang Nazi mendengar kata-kata Shen Yanxiao dia akhirnya merasa lega. Akan tetapi, informasi yang Shen Yanxiao dengan ragu-ragu lontarkan kepada mereka itu terlalu banyak, sehingga bahkan Qixia memerlukan waktu yang lama untuk mencerna sepenuhnya berita-berita ini dan menerima identitasnya yang begitu menarik. Apoteker, pemanah, penyihir, pencuri dewa. Xiao kecil, berapa banyak lagi kejutan yang kau persiapkan untuk kita? Qixia telah mengembalikan temperamennya yang biasa dan lesu, lalu duduk malas di kursi paviliun taman. Untuk saat ini, tidak ada keberadaan burung vermilion, identitasnya sebagai calon kepala klan, dan hal-hal tentang Xiu dan segelnya. Shen Yanxiao merasa lebih baik menyimpannya untuk sementara waktu. Kalau tidak, dia khawatir keempat bajingan itu tidak akan sanggup menahan sensasinya. Denganmu gadis kecil, para jenius sekolah Roland Suci hanyalah sampah. Tang Nazi berusaha keras untuk beradaptasi dengan perubahan jenis kelamin Shen Yanxiao yang tiba-tiba. Tentu saja, dia tidak lupa melirik jenius penyihir paling bergengsi di sekolah itu, Qi Xia. Saya sangat penasaran mengapa Ouyang Huanyu ada di gerbang cabang penyihir. Menurut saya, dia mencoba menangkap Anda. Qixia mengusap dagunya sambil menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao berkata, ini bukan pertama kalinya dia mencoba menangkapku, hanya terakhir kali dia melakukannya, tuanku membantuku untuk menghalanginya. Bab 248 Kalung Cahaya Bulan 1. Dia juga mengizinkanku menjadi satu-satunya murid di cabang penyihir saat itu. Namun, kehadirannya malam ini benar-benar mengejutkanku karena dia telah berjanji kepada guruku bahwa dia tidak akan menggangguku selama setengah tahun. Kemunculan Ouyang Huanyu secara tiba-tiba bukanlah suatu pertanda baik. Dekan yang tidak tahu apa-apa ini benar-benar tengah berencana melakukan sesuatu yang ditakutkan hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Qixia menatap Shen Yanxiao sambil merenungkan berbagai hal. Penampilan Ouyang Huanyu jelas untuk menarik perhatiannya. Ini dan komitmennya sebelumnya tidak konsisten. Para penyihir sangat dikucilkan di benua Radiance. Ada hampir ribuan akademi di seluruh benua dan cabang penyihir dari sekolah-sekolah ini telah lama dihapus, kecuali sekolah Holy Roland yang telah mempertahankan cabang penyihirnya, menjadi satu-satunya cabang penyihir di seluruh benua Radiance. Sebelumnya, banyak orang berpikir bahwa keputusan Ouyang Huanyu untuk mempertahankan cabang penyihir tidak ada artinya, meskipun demikian Ouyang Huanyu bersikeras. Saya khawatir semuanya tidak akan sesederhana itu. Mendengar ini, Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya. Saya juga berpikir bahwa sikap Ouyang Huanyu sangat halus, tetapi tidak mungkin saya tidak bisa pergi ke cabang penyihir. Tuan saya masih di dalam. Jika Ouyang Huanyu berniat untuk terus mengawasi cabang penyihir, memang sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak akan tertangkap suatu hari nanti. Tidak peduli apa tujuannya, Shen Yanxiao tidak ingin mengungkap identitasnya.
kau benar-benar tidak boleh pergi ke sana lagi malam ini. Ouyang Huanyu telah menunggu kedatanganmu, dia pasti tidak akan pergi. Qi Xia memperingatkan, kita bisa kembali lagi besok. Shen Yanxiao sedang sakit kepala. Dia tidak muncul di cabang penyihir selama 3 hari dan dia tidak tahu betapa cemasnya Yun Qi sekarang. Yan Yu, yang telah mendengarkan pembicaraan Qi Xia dan Shen Yanxiao, berpikir sejenak lalu berkata, besok pagi, Ouyang Huanyu akan pergi ke cabang pendeta untuk memberikan beberapa petunjuk. Mengapa tidak memanfaatkan waktu itu? Pergi ke cabang penyihir besok dan ceritakan masalah hari ini kepada tuanmu, tanyakan padanya apakah dia punya ide. Xiao kecil, gurumu juga seorang penyihir. Yang Si bertanya dengan rasa ingin tahu, No, Vel B, C Om. Shen Yanxiao menjawab, ya. Aku tidak menyangka sekolah Roland Suci benar-benar memiliki seorang penyihir. Penyihir yang mampu bertahan dari penindasan semacam itu tidak akan sederhana. Aku yakin gurumu akan dapat membantumu memecahkan masalah ini. Qi Xia menyentuh dagunya. Ketika para penyihir bersama-sama ditekan oleh pasukan seluruh benua, saat itu dapat dikatakan bahwa mereka telah mengalami kehancuran total. Setiap penyihir dengan nama kecil diusir dari berbagai negara, mereka yang terlibat dalam pelarangan sepenuhnya diberantas oleh tentara, dan segelintir penyihir yang terlibat telah meninggalkan benua cahaya atau bersembunyi di tanah tandus. Beberapa negara, termasuk Kekaisaran Longxuan tidak dapat terlihat dengan seorang penyihir pun lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang penyihir benar-benar akan bersembunyi di cabang penyihir sekolah suci Roland. Mampu lolos dari kejaran dan pengusiran lalu bersembunyi di sini, itu pasti atas izin Ouyang Huanyu sendiri. Selama bertahun-tahun, Ouyang Huanyu tidak pernah membicarakan masalah cabang penyihir. Tidak seorang pun tahu bahwa masih ada penyihir yang hidup. Dan baginya untuk bisa mendapatkan perlindungan dari Ouyang Huanyu, tentu saja dia bukan orang biasa. Meskipun Qi Xia dan yang lainnya sangat penasaran mengenai identitas sang penyihir, mereka cukup berhati-hati untuk tidak bertanya terlalu banyak mengenai Guru Shen. Yan Xiao, setelah menderita begitu banyak kesengsaraan, pembelaan Warlock terhadap orang lain bisa jadi menakutkan. Mereka tidak ingin mempersulit Shen Yanxiao. Bab 249 Kalung Cahaya Bulan 2. Kalau begitu aku akan menemui tuanku besok pagi. Shen Yanxiao berpikir bahwa malam ini pastilah malam yang tanpa harapan. Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu besok pagi, aku akan segera mencari cara untuk memberitahumu tentang tindakan Ouyang Huanyu. Sebagai murid terbaik dari cabang pendeta, Yan Yu sangat yakin bahwa dia akan berada di sisi Ouyang Huanyu besok pagi. Oleh karena itu, dia akan memastikan bahwa dia tidak akan tiba-tiba berlari ke cabang penyihir untuk menangkap orang. Kelima orang itu telah tinggal cukup lama untuk membahas masalah ini bersama-sama. Diputuskan bahwa Shen Yanxiao akan pergi ke cabang penyihir besok pagi untuk menemui tuannya sementara Tang Nazi akan berjongkok di luar cabang pendeta untuk menunggu kabar dari Yan Yu, dan jika terjadi sesuatu, ia akan segera berlari ke cabang penyihir untuk memberitahu Shen Yanxiao. Dengan bantuan Yan Yun dan Tang Nazi, Shen Yanxiao akhirnya merasa sedikit lega. Keesokan paginya, Shen Yanxiao pergi ke cabang penyihir dengan kedok Tang Nazi. Bagaimanapun, Shen Jue telah cuti sakit selama beberapa hari di cabang farmasi, bahkan jika dia absen selama 1 hari lagi, tidak ada yang akan menyadarinya. Kali ini, Xiu sudah mulai mengamati sekeliling bahkan sebelum mereka mendekati cabang Warlock untuk mengetahui apakah akan ada seseorang yang menyergap mereka. Pada akhirnya, dia tidak mendeteksi apapun. Sangat jelas bahwa Ouyang Huanyu sangat tertarik pada Shen Yanxiao, tetapi karena dia juga menyadari betapa sensitifnya keberadaan Warlock di benua Radiance, dia tidak membiarkan orang lain bertanggung jawab atas masalah ini. Untuk pertama kalinya, Shen Yanxiao memasuki cabang Warlock pada siang hari. Bangunan-bangunan putih di kedua sisi jalan ditutupi tanaman merambat dan cabang Warlock yang sudah lama tidak dikunjungi orang tampak lebih sepi di siang hari. Melewati patung Warlock yang bobrok, Shen Yanxiao dengan cepat berjalan menuju Menara Warlock. Meskipun saat itu siang hari, Menara Warlock masih dipenuhi cahaya dari kristal-kristal yang membeku. Yun Qi, seperti biasa, duduk di belakang meja, terbenam dalam tumpukan buku. Dengan perhatian yang saksama, dapat diketahui bahwa mata lelaki tua yang tampaknya normal ini bercampur dengan sedikit kecemasan. Gadis kecil itu tidak muncul selama 3 hari. Dia tidak menemukan sesuatu, kan? Yun Qi melihat ke bawah pada berkas-berkas di tangannya, namun pikirannya telah lama terbang melampaui awan paling atas.
Meskipun waktu yang dihabiskannya untuk mengajar Shen Yanxiao masih belum cukup lama, dia tahu bahwa gadis kecil itu benar-benar memiliki tekad untuk belajar dengan tekun tentang jalan yang sulit dari para penyihir. Sebelumnya, dia selalu muncul di menara penyihir tepat waktu, tetapi akhir-akhir ini, tidak ada jejaknya. Hati Yun Qi tak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Ia takut Shen Yanxiao mungkin mengalami kecelakaan. Tepat saat Yun Qi tengah ekstra khawatir, sesosok tubuh lincah melompat ke menara Warlock yang sunyi. Tuan, Shen Yanxiao dengan cerdik berdiri di depan Yun Qi dan hatinya menyimpan jejak permintaan maaf. Berdasarkan temperamen Yun Qi, dia takut kalau tiap hari, dia sudah menunggunya sampai larut malam. Kau datang, Yun Qi menatap muridnya yang telah menghilang selama 3 hari, hatinya akhirnya lega. Maaf, beberapa hari yang lalu saya jatuh sakit dan tidak dapat datang tepat waktu. Saya ingin datang tadi malam, tetapi saya tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan Dekan Ouyang di gerbang cabang penyihir. Shen Yanxiao menjelaskan. Yun Qi sedikit terkejut sejenak. Kata-kata terakhir Shen Yanxiao benar-benar mengejutkannya, ekspresinya yang santai berangsur-angsur berubah menjadi alisnya yang berkerut. Dia, guru, saya pikir, Dekan Ouyang ingin bertemu dengan saya, tetapi saya khawatir identitas saya akan terungkap, jadi saya memikirkan cara untuk menyelinap pergi. Shen Yanxiao tidak mengungkapkan masalah tentang Qixia dan yang lainnya. Meskipun dia mempercayai mereka berempat, dia tidak yakin apakah Yun Qi akan senang melihatnya berhubungan dekat dengan profesi lain. Bab 250 Kalung Cahaya Bulan 3. Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang yang menempuh jalan Warlock memiliki temperamen yang aneh. Sialan, gerutu Yun Qi sambil berdiri dari kursi. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia melihat keluar pintu. Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Sampai sejauh ini, dia pasti sangat ingin tahu identitasmu. Ouyang Huanyu, dasar rubah tua, jangan punya ide apapun terhadap muridku. Dia tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata Ouyang Huanyu sejak awal, tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada dia. Dekan sekolah Roland Suci yang tampaknya murni dan suci itu memiliki ketertarikan yang besar terhadap penyihir yang telah menderita keluhan. Namun, dia pasti tidak akan membiarkan identitas Shen Yanxiao terungkap padanya. Karena begitu Ouyang Huanyu mengetahui identitas Shen Yanxiao, dia takut akan ada banyak masalah di masa mendatang. Lain kali, saat kau melihatnya, kau harus ekstra hati-hati. Yun Qi memberitahu murid satu-satunya itu dengan tegas. Ouyang Huanyu adalah orang yang sangat berbahaya sehingga bahkan dia sendiri tidak bisa sepenuhnya memahami cara menghadapinya. Aku pasti akan berhati-hati, tetapi dengan kekuatan Ouyang Huanyu, akan sulit untuk menipunya setiap kali aku pergi ke cabang penyihir. Shen Yanxiao agak tertekan, keterampilan mencurinya sangat kuat, tetapi dunia ini tidak sama dengan dunianya sebelumnya. Di sini, ada sihir yang dapat membantu orang dengan mudah merasakan kehadirannya. Jika dia hanya seorang siswa biasa, dia tidak akan terlalu khawatir. Namun, kekuatan Ouyang Huanyu sudah berada di level Magister Agung. Bahkan jika dia bisa menjadi tidak terlihat, tetap saja tidak ada cara baginya untuk lolos dari sihir persepsinya. Jangan takut, aku juga di sini. Aku punya cara untuk membiarkanmu masuk dan keluar dengan bebas. Yun Qi menyipitkan matanya sambil mengutuk Ouyang Huanyu ribuan kali di dalam hatinya. Dia segera membuka cincin penyimpanan di jarinya dan dari dalam, dia mengeluarkan kalung kristal berlapis perak. Ini adalah kalung yang terbuat dari kristal cahaya bulan. Tidak peduli seberapa kuat Ouyang Huanyu, selama sosokmu tidak terlihat olehnya, sihirnya sama sekali tidak akan bisa merasakan keberadaanmu. Yun Qi menyerahkan kalung kristal cahaya bulan itu kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengambil kalung itu dari tangannya. Saat kalung itu menyentuh telapak tangannya, dia langsung merasakan suhu hangat yang berasal dari kalung itu. Itu hal yang baik, kata Xiu, tampaknya menyadari asal-usul kalung itu. Nov Lb. Jen. Kristal cahaya bulan adalah kristal langka dari benua Dewa Bulan. Benua Dewa Bulan adalah daratan para elf dan di dunia para elf, ada banyak kekuatan misterius. Kristal cahaya bulan mengandung keajaiban bulan yang memungkinkan pemegangnya untuk menghasilkan penghalang alami. Bahkan jika Magister Agung itu, Ouyang Huanyu, akan menjadi magister suci, tetap saja mustahil baginya untuk memahami keberadaanmu dengan keajaibannya. Tampaknya Yun Qi benar-benar peduli padamu. Aku sendiri belum pernah melihat banyak kristal cahaya bulan. Aku khawatir saat ini, di seluruh benua cahaya ini,
hanya ada 2 atau 3 potong kristal cahaya bulan yang dapat ditemukan. Bukankah anak-anak itu mengatakan bahwa tidak akan mudah bagi seorang warlock untuk lolos dari pengusiran? Agaknya, keberhasilan Yunki dalam melarikan diri adalah berkat kalung kristal cahaya bulan ini. Hanya ada beberapa hal di dunia ini yang bisa memasuki mata Xiu dan kristal cahaya bulan adalah salah satunya. Shen Yanxiao memegang kalung itu di tangannya, karena kemurahan hati Yunki, hatinya tak henti-hentinya tergerak. Hanya dengan mendengarkan penjelasan Xiu, dia sudah bisa menebak betapa berharganya kalung ini. Kalung ini mungkin yang membuat Yunki berhasil lolos dari kejaran para penyihir dan tetap hidup. Namun, dia memberikannya sekarang.